Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang bersumber dari Journal of Business Research pada tahun 2023 yang berjudul Entrepreneurial Leadership Strategy, Flexibility and Venture Performance yang ditulis oleh Simpson Hensel atau TU Dormat University. Kemudian ada Lucas Klein Stegman dari University of Master, serta ada Tobias Coleman dari University of Duisburg-Essen. Yang pertama ada permasalahan atau latar belakang. Meskipun penelitian telah memberikan bukti yang konsisten tentang hubungan antara kepemimpinan dan kinerja perusahaan, sedikit yang diketahui tentang mekanisme dan konteks organisasional di mana perilaku kepemimpinan kewirausahaan pendiri mempengaruhi kinerja usaha. Di lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak pasti, usaha kewirausahaan menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan yang cepat, seperti gangguan teknologi, pergeseran preferensi pelanggan, dan fluktuasi pasar global, menjadikan hal ini krusial bagi pendiri untuk mengadopsi gaya kepemimpinan dan kapabilitas strategis yang efektif untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Banyak startup dan usaha kecil gagal bukan karena ide produk yang buruk, melainkan karena kepemimpinan yang tidak efektif dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun, jalur spesifik di mana kepemimpinan kewirausahaan mempengaruhi kinerja serta faktor organisasional yang membentuk hubungan ini masih kurang diteliti. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan langsung antara kepemimpinan dan kinerja tanpa mengeksplorasi kotak hitam atau tentang bagaimana hubungan ini sebenarnya berjalan dalam praktek, terutama dalam konteks usaha kewirausahaan kecil dan menengah. Kemudian review dari permasalahan atau latar belakang ini, yaitu bagian ini memiliki relevansi tinggi dengan manajemen kewirausahaan karena mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang sangat penting, yaitu tentang mekanisme di balik hubungan kepemimpinan, kewirausahaan dan kinerja usaha. Dalam manajemen kewirausahaan, pengelolaan perubahan dan ketidakpastian adalah tantangan utama yang harus dihadapi oleh setiap pendiri. Bagian ini menekankan bahwa kapabilitas strategis atau seperti fleksibilitas berperan sebagai jembatan antara kepemimpinan dan hasil usaha, hal yang menjadi inti dalam pengelolaan usaha yang ingin bertahan dan berkembang. Ia juga menyoroti alasan mengapa banyak usaha yang gagal, yang tidak hanya terkait dengan produk, tetapi juga dengan pengelolaan kepemimpinan dan adaptasi strategis, poin yang sangat praktis bagi pengusaha dan pengelola usaha kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada strategi. Berdasarkan teori upper echelons yang menyatakan bahwa karakteristik dan perilaku manajer tingkat atas membentuk hasil organisasional, penelitian ini meninjau literatur tentang kepemimpinan kewirausahaan, fleksibilitas strategis, dan kinerja usaha. Kepemimpinan kewirausahaan didefinisikan sebagai gaya yang menggabungkan visi, pengambilan risiko, inovasi, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk mengejar peluang baru guna membimbing usaha menuju pertumbuhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mengambil risiko yang terhitung, elemen kunci dalam lingkungan kewirausahaan. Fleksibilitas strategis mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan sumber daya, strategi, dan operasinya dalam menanggapi perubahan lingkungan, termaksud mengalokasikan kembali aset, memodifikasi garis produk, atau mengubah model bisnis.
Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa baik kepemimpinan kewirausahaan maupun fleksibilitas strategis berhubungan positif dengan kinerja. Tetapi sedikit yang peneliti peran mediasi fleksibilitas strategis dalam hubungan ini. Selain itu, penelitian ini menunjukkan literatur tentang cakupan kendali atau didefinisikan sebagai jumlah karyawan yang dikelola langsung oleh pendiri sebagai faktor moderasi yang mungkin mempengaruhi sebagian atau beberapa efektif fleksibilitas strategis dalam memediasi hubungan kepemimpinan kinerja. Teori pertukaran sosial juga digunakan untuk mendukung argumen ini. Pemimpin yang memekarkan perilaku etis dan kewirausahaan akan mendapatkan kontribusi positif dari karyawan, termasuk keinginan untuk berinovasi dan beradaptasi. Kemudian hasil review daripada bagian strategi ini yaitu bagian ini membangun landasan teoretis yang kuat dan komprehensif untuk memahami interaksi antara elemen-elemen inti manajemen kewirausahaan, kepemimpinan, strategi, dan struktur organisasi. Dengan menggunakan teori upper echelons dan pertukaran sosial, ia menjelaskan mengapa kepemimpinan kewirausahaan dapat mempengaruhi kinerja melalui penciptaan iklim yang mendukung inovasi dan adaptasi. Fleksibilitas strategis diidentifikasi sebagai kapabilitas penting yang harus dimiliki oleh pengusaha untuk merespon perubahan pasar. Hal yang sangat krusial dalam pengelolaan usaha yang beroperasi di lingkungan yang selalu berubah. Selain itu, pengkajian tentang cakupan kendali memberikan wawasan tentang bagaimana struktur organisasi dapat mempengaruhi efektivitas strategi, poin yang sangat relevan bagi pendiri yang mengelola tim dan ingin mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga ada hasil penelitian. Dengan menggunakan data dari 507 usaha kewirausahaan di Jerman atau yang terdiri dari startup dan usaha kecil hingga menengah di bagian sektor, termasuk teknologi, jasa, dan manufaktur. Penelitian ini menguji model yang diusulkan kepada pemodel persamaan struktural atau SEM menggunakan partial least squares atau PLS. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dibagikan kepada pendiri dan manajer tingkat atas dengan tingkat tanggapan sebesar 68%. Hasil menunjukkan bahwa fleksibilitas strategis secara positif dan signifikan memediasi hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan dan kinerja usaha. Artinya, kepemimpinan kewirausahaan meningkatkan fleksibilitas strategis dengan mendorong karyawan untuk beradaptasi cepat, berpikir kreatif, dan mengalokasikan kembali sumber daya, yang selanjutnya meningkatkan indikator kinerja seperti pertumbuhan pendapat, pasang surut pasar, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, cakupan kembali memoderasi hubungan ini. Fleksibilitas strategis sepenuhnya memediasi hubungan kepemimpinan. Kinerja hanya pada tingkat cakupan kendali yang rendah hingga sedang, atau yaitu ketika pendiri mengelola 5 hingga 25 karyawan. Pada tingkat cakupan kendali yang tinggi atau ketika pendiri mengelola lebih dari 25 karyawan. Pada tingkat cakupan kendali yang tinggi atau ketika pendiri mengelola lebih dari 25 karyawan, peran mediasi fleksibilitas strategis tidak lagi signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika pendiri memiliki terlalu banyak bawahan langsung, mereka kesulitan untuk mengomunikasikan visi dengan efektif, memberikan dukungan kepada karyawan, dan memelihara fleksibilitas yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian hasil review pada bagian hasil penelitian yaitu hasil ini memberikan bukti empiris yang jelas dan kuat tentang pentingnya manajemen kewirausahaan yang efektif dan fleksibilitas strategis. Untuk pengusaha,
Temuan ini mengkonfirmasi bahwa gaya kepemimpinan yang berwawasan, berani mengambil risiko, dan inovatif tidak hanya penting secara langsung, tetapi juga melalui dampaknya pada kemampuan usaha untuk beradaptasi. Selain itu, ia menawarkan wawasan praktis yang sangat berharga. Pengusaha perlu mempertimbangkan ukuran tim yang mereka kelola secara langsung. Fleksibilitas strategis hanya berfungsi dengan baik ketika pendiri dapat berkomunikasi secara efektif dengan setiap karyawan, memberikan dukungan, dan membimbing mereka untuk berinovasi. Ketika tim terlalu besar, pendiri cenderung kehilangan kendali atas proses adaptasi, hal yang menjadi tantangan umum dalam pertumbuhan usaha kewirausahaan. Data yang diambil dari sebagai sektor juga membuat temuan ini lebih umum dan dapat diterapkan sebagai jenis usaha. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur manajemen kewirausahaan dengan mengklarifikasi mekanisme di mana kepemimpinan kewirausahaan mempengaruhi kinerja usaha dan mengidentifikasi peran moderasi cakupan kendali. Secara otomatis, ia mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelum dengan membuka kotak hitam hubungan kepemimpinan, kinerja, dan menunjukkan bagaimana fleksibilitas strategis bertindak sebagai mediator. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa pendiri harus mengadopsi gaya kepemimpinan kewirausahaan yang ditandai dengan visi, pengambilan risiko, inovasi, dan kemampuan menginspirasi karyawan untuk meningkatkan fleksibilitas strategi dan meningkatkan kinerja. Namun, seiring dengan pertumbuhan usaha dan mereka mengelola lebih banyak karyawan, pendiri mungkin perlu menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dan struktur organisasi mereka, misalnya dengan mendelegasikan wewenang kepada manajer menengah, menciptakan tim yang lebih kecil, atau menerapkan proses komunikasi yang lebih formal untuk mempertahankan efektivitas fleksibilitas strategis. Selain itu, pendiri harus berinvestasi dalam mengembangkan kapasitas karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan, seperti memberikan pelatihan tentang inovasi dan pemikiran strategis. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi hubungan ini di konteks lain, atau seperti pasar berkembang seperti Indonesia. Memeriksa faktor moderasi tambahan seperti gangguan lingkungan atau jenis industri, dan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pendiri sebenarnya menerapkan praktik-praktik ini dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian hasil review dari bagian kesimpulan. Kesimpulan ini merangkum implikasi teoritis dan praktis yang sangat relevan dan berguna untuk manajemen kewirausahaan. Secara teoritis, ia memperkaya pengetahuan tentang bagaimana kepemimpinan kewirausahaan bekerja dalam organisasi, terutama melalui peran mediasi, fleksibilitas strategis. Secara praktis, ia memberikan panduan jelas dan actionable bagi pengusaha, mulai dari memilih gaya kepemimpinan yang tepat, memelihara fleksibilitas strategis, hingga menyesuaikan struktur organisasi seiring dengan pertumbuhan usaha. Poin penting atau poin tentang delegasi dan pembentukan tim yang lebih kecil sangat penting bagi pendiri yang seringkali kesulitan melepaskan kendali saat usahanya tumbuh. Saran untuk peneliti mendatang juga relevan, terutama terkait dengan konteks pasar berkembang seperti Indonesia, di mana lingkungan bisnis lebih dinamis dan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan negara maju. Keseluruhannya, kesimpulan ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pengusaha, pengelola, dan peneliti di bidang manajemen kewirausahaan.